Pernahkah kamu merasa sudah salah tepat waktu? Sudah berdoa setiap malam, tapi rezeki tetap seret? Sudah ikhtiar sana-sini, tapi hasil tak kunjung datang? Mungkin masalahnya bukan pada usahamu, tapi pada dirimu sendiri. Inilah kisah luar biasa seorang pedagang kecil yang akhirnya membuka pintu rezeki dari langit. Bukan karena doa semata, tapi karena 5 perubahan diri yang jarang disadari. Dan kamu bisa jadi sedang melewatkannya setiap hari tanpa sadar. Tonton sampai habis, karena video ini bukan hanya cerita, tapi cermin dari hidupmu sendiri. Dan siapa tahu, lewat video ini, rezekimu benar-benar berubah. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Langit malam tampak gelap pekat. Hanya suara rintik hujan yang memecah kesunyian. Di sudut kamar yang sederhana, seorang laki-laki parubaya bernama Fadli bersimpuh dalam sujud yang panjang. Air matanya mengalir tak tertahankan. Bibirnya bergetar menyebut satu demi satu harapan yang sudah bertahun-tahun belum juga terkabul. Sudah entah berapa malam ia memohon. Sudah berapa kali ia menyapu lantai rumah Allah dengan keningnya yang mulai mengeriput. Suara hatinya lirih. Ya Allah, aku tidak meminta kaya. Aku hanya ingin rezeki yang cukup, anak-anakku bisa sekolah, dan istriku tak lagi harus menahan lapar. Namun esok harinya, Fadli tetap harus mengayuh sepedanya ke pasar, membawa barang dagangan yang makin hari makin sulit laku. Anak sulungnya sudah mulai putus asa mendaftar kerja, sementara istrinya hanya bisa tersenyum palsu saat beras di rumah tinggal 1 gelas takar. Setiap malam Fadli kembali berdoa. Ia tak pernah lelah, tapi di satu titik ia mulai bertanya, apa yang kurang dari doaku? Kenapa hidupku seolah mandek di tempat? Suatu malam, saat Fadli duduk termenung usai salat tahajud, ia mendengar suara lembut dari radio kecil warisan ayahnya yang tak sengaja menyala. Suara seorang ustaz menyebut satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup cepat. Rezeki bukan tentang dikabulkan atau tidak, tapi tentang layak atau belum. Kalimat itu membuat Fadli terdiam lama. Ia mulai merenung. Selama ini ia hanya fokus pada meminta. Tapi apakah dirinya sudah memantaskan diri? Apakah dirinya sudah siap menerima limpahan rezeki yang ia mohonkan? Di luar rumah, angin malam makin dingin, tapi dalam hati Fadli justru terasa hangat. Seperti ada sesuatu yang baru tumbuh. Sebuah pertanyaan yang tidak mengarah pada keluhan, tapi pada perenungan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fadli tidak hanya berdoa, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus aku perbaiki? Ia belum tahu bahwa perjalanan menuju ke lapangan rezeki bukan soal menunggu dikabulkan, tapi soal perjalanan membentuk diri. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Fadli bangun lebih awal dari biasanya. Masih jam 4 pagi, ketika kota kecil tempat tinggalnya masih tenggelam dalam gelap. Ia duduk diam di tepi ranjang, memandangi kedua telapak tangannya yang kasar. Ia memikirkan kalimat yang semalam menggema di dadanya. Rezeki bukan tentang diberi atau tidak, tapi tentang layak atau belum. Hari itu, Fadli tidak langsung ke pasar. Ia mampir dulu ke masjid yang tak jauh dari rumahnya. Duduk di serambi yang dingin, ia memperhatikan para jamaah satu persatu. Ada Pak Rauf, tukang servis radio, yang meski penghasilannya kecil tapi wajahnya selalu tenang. Ada pula Bu Yuni, penjual sayur, yang tetap tersenyum meski kadang dagangannya dibayar utang. Fadli menyadari satu hal. Mereka semua tampak damai. Bukan karena harta, tapi karena ada sesuatu yang lain dalam diri mereka. Mungkin itulah yang membuat mereka lebih layak. Mungkin Allah tahu siapa yang siap menerima dan siapa yang belum. Sepulang dari masjid, Fadli mulai mengingat-ingat kembali kehidupannya. Ia mulai jujur pada dirinya sendiri. Betapa banyak waktu salat yang ia kerjakan dengan terburu-buru. Betapa sering ia mengeluh saat dagangannya tak laku. Dan betapa jarangnya ia benar-benar merasa bersyukur atas yang masih ia miliki. Saat istrinya menyodorkan segelas teh hangat, Fadli menatap wajah wanita itu. Wajah yang setia mendampinginya dalam susah, namun ia sering abaikan. Maaf ya, Bu, ucapnya pelan.
Istrinya hanya mengangguk, tak tahu bahwa ucapan itu bukan hanya karena teh, tapi karena banyak hal yang baru disadari suaminya. Hari itu, Fadli berdagang dengan cara yang berbeda. Ia tidak sekadar menawarkan barang, tapi ia tersenyum pada setiap orang. Ia menyapa dengan tulus. Dan saat dagangannya masih tersisa hingga sore, ia tidak mengeluh. Ia hanya berkata dalam hati, mungkin Allah sedang mendidikku. Langit mulai memerah saat Fadli pulang dengan sepeda tuanya. Di depan rumah, anak bungsunya berlari menyambut. Ayah, tadi aku bantu Pak RT bersih-bersih. Terus dikasih uang 10.000. Anak itu tertawa bangga. Fadli hanya memeluknya pelan, menahan haru yang mendesak di dada. Rezeki hari itu mungkin belum datang lewat dagangan. Tapi Allah menunjukkan bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tak disangka. Fadli pun makin yakin bahwa yang perlu ia kejar bukan hanya hasil, tapi kelayakan diri. Dan itu berarti ia harus melangkah lebih dalam, memperbaiki yang paling mendasar dalam hidupnya. Subuh itu, suara azan menggema lembut di langit kota. Fadli sudah duduk bersila di atas sajadah, menunggu waktu iqamah. Wajahnya tampak tenang, tapi dalam dadanya ada gelombang kesadaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat bagaimana selama ini ia mendirikan salat. Terlalu banyak gerakan yang mekanis, terlalu sering lisannya membaca tanpa mengerti, dan terlalu mudah pikirannya melayang kemana-mana. Selama ini ia merasa sudah cukup karena salatnya tidak pernah ditinggal. Tapi pagi itu, ia sadar, salatnya belum pernah sungguh-sungguh hadir. Usai salat, ia duduk lama. Ia tidak langsung pulang, melainkan merenung. Ia teringat akan satu salat yang dulu pernah disarankan seorang teman, tapi ia anggap remeh. Salat duha. Waktu itu ia pikir, mana sempat salat saat sibuk berdagang. Tapi kini ia bertanya dalam hati, mungkin justru karena sibuk itulah ia butuh salat yang satu ini. Hari itu, Fadli mencoba untuk menunaikan salat duha di pasar. Ia minta izin sebentar pada teman sesama pedagang, lalu mencari sudut sepi di belakang kios. Dengan beralaskan koran dan berwudu dari air galon, ia mengangkat takbir dengan perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sedang berbicara dengan Rabb-nya. Tak ada bacaan panjang, hanya 2 rakaat yang sederhana. Tapi dalam sujudnya, Fadli merasa seperti menumpahkan seluruh lelah, seluruh harap, dan seluruh luka yang selama ini ia pendam dalam diam. Ia tidak meminta macam-macam. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, ajari aku menjadi hamba yang tahu diri." Sejak hari itu, salat bukan lagi rutinitas baginya. Salat menjadi pertemuan. Suatu jeda dari riuh dunia, di mana ia bisa membuka segala keluh tanpa takut dihakimi, bisa menangis tanpa harus malu, dan bisa merasa cukup hanya dengan menjadi dekat dengan Allah. Dan sesuatu mulai berubah. Bukan pada jumlah uang di tangannya, tapi pada ketenangan dalam dadanya. Saat dagangan laku sedikit, ia tetap bersyukur. Saat dagangan banyak tersisa, ia tetap tersenyum. Karena kini ia yakin, rezeki bukan datang dari jumlah pembeli, tapi dari seberapa dalam ia bersujud. Namun, Fadli belum tahu, masih ada satu hal dalam dirinya yang harus ia benahi. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sering menjadi penyebab tersumbatnya keberkahan. Dan itu bukan pada ibadah yang tampak, tapi pada apa yang keluar dari mulut dan sikapnya sehari-hari. Hari itu, Fadli duduk di warung kopi kecil dekat pasar sambil menunggu pembeli. Di sebelahnya, 2 orang pedagang sedang berbincang. Salah satunya mengeluh panjang lebar, menyalahkan cuaca, pemerintah, bahkan menyindir sesama pedagang. Fadli hanya diam. Tapi hatinya tergelitik. Dulu, ia juga sering begitu. Ia teringat betapa mudahnya dulu mulutnya mengeluarkan keluhan. Ketika dagangan tidak laku, ia langsung menyalahkan nasib. Ketika melihat orang lain sukses, ia menyindir dengan sinis. Bahkan tak jarang, ia bergosip dan mencela tanpa sadar. Semua terasa ringan di lidah, tapi berat di hati. Sore itu, ia membuka mushaf kecil di sela waktu sepi. Matanya tertumbuk pada ayat yang seolah menjawab kegelisahannya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku,
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ia bergidik. Ternyata lisannya selama ini menjadi salah satu penghalang datangnya rezeki. Fadli mulai melatih dirinya. Ia menahan kata-kata saat emosi. Ia mencoba bicara lebih pelan dan terukur. Saat ada pembeli menawar terlalu murah, ia tidak lagi marah, tapi menanggapi dengan senyum dan candaan. Saat dagangan tak laku, ia hanya berkata, "Mungkin hari ini Allah ingin aku lebih banyak bersabar." Suatu hari, seorang pembeli tua datang membeli barang dagangannya. Setelah membayar, si bapak menatap Fadli dan berkata, "Nak, saya senang beli di tempatmu. Kamu sopan, tidak seperti pedagang lain yang suka membentak." Fadli menunduk. Ada kehangatan yang menjalar di dada. Bukan karena untung besar, tapi karena lisannya yang lembut ternyata mulai menjadi sebab datangnya simpati. Dan siapa tahu, simpati itu adalah pintu kecil yang bisa membuka rezeki besar. Namun bukan hanya lisan yang harus dijaga. Fadli menyadari bahwa sikap juga membawa pengaruh besar. Ia teringat satu peristiwa ketika seorang tetangga meminta tolong, tapi ia menolaknya dengan alasan lelah. Padahal saat itu ia hanya ingin istirahat. Ada rasa sesal menyelinap. Mungkin itulah mengapa keberkahan seolah menjauh. Malam itu, Fadli terdiam di teras rumah. Ditemani suara jangkrik dan lampu temaram, ia mulai mengingat setiap perilaku buruk yang pernah ia lakukan. Ia sadar, menjaga lisan dan sikap bukan perkara mudah. Tapi kalau itu bisa membuat pintu rezeki terbuka, ia siap belajar lebih dalam lagi. Namun ternyata, ujian yang lebih berat justru bukan berasal dari luar, melainkan dari luka lama yang tertanam dalam. Diam-diam menumpuk dalam hatinya selama bertahun-tahun. Langit sore itu diliputi mendung. Fadli baru saja selesai membereskan lapaknya saat tiba-tiba ia berpapasan dengan seseorang yang membuat langkahnya terhenti. Pria itu adalah Jamal, teman lamanya, sekaligus orang yang dulu pernah menipunya dalam urusan dagang. Seketika, dada Fadli sesak, wajahnya kaku. Ingatan lama berdesakan keluar tanpa bisa dicegah. Sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu Jamal. Dan selama itu pula, luka di hatinya tak pernah benar-benar sembuh. Dulu, karena ulah Jamal, ia kehilangan sebagian besar modal dagang. Akibatnya, keluarganya jatuh dalam krisis. Bahkan anaknya sempat berhenti sekolah. Tanpa sadar, Fadli masih menyimpan dendam. Ia tidak pernah membicarakannya. Tapi setiap kali mendengar nama Jamal, dadanya panas. Dan kini, Jamal berdiri hanya beberapa langkah di depannya, menatapnya dengan senyum canggung. "Fadli, apa kabar?" Suara Jamal terdengar pelan. Fadli hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu melangkah pergi. Tapi hatinya bergemuruh. Sepanjang perjalanan pulang, kenangan masa lalu bergantian menekan dadanya. Ia ingin melupakan, tapi tak bisa. Ia ingin memaafkan, tapi terlalu sakit. Malam itu, ia membuka kembali mushaf kecil yang selalu ia bawa. Matanya tertumbuk pada satu ayat dari surat An-Nisa yang berbunyi, "Apakah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya?" Hatinya bergetar. Ia tersadar, dendam dan iri yang selama ini ia pelihara ternyata bukan hanya menyakitinya, tapi juga menjadi hijab antara dirinya dan keberkahan dari langit. Ia pun mencoba hal yang belum pernah ia lakukan. Dalam sujudnya malam itu, Fadli tidak meminta rezeki, tidak memohon kesuksesan, tidak juga menangisi nasib. Ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, bersihkan hatiku. Ajari aku untuk benar-benar ikhlas." Dan entah kenapa, malam itu ia merasa lebih ringan. Seperti ada beban besar yang selama ini menggantung, akhirnya perlahan turun dari pundaknya. Beberapa hari kemudian, Jamal datang ke rumahnya, membawa sesuatu dalam kantong plastik. "Aku tahu aku sudah salah besar, Fadli. Ini bukan pengganti apapun, hanya tanda bahwa aku sungguh minta maaf." Fadli menatap Jamal lama. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia memeluk sahabat lamanya itu. Tidak karena sudah lupa, tapi karena hatinya sudah siap melepas. Dari hari itu, Fadli mulai merasakan perubahan yang ia sendiri tak bisa jelaskan.
Dagangan tetap sederhana. Rumahnya masih kecil, tapi dadanya lapang. Ia bangun pagi dengan semangat, dan tidur malam dengan tenang. Tapi ia belum tahu, ada satu hal lagi yang harus ia benahi. Sesuatu yang selama ini sering ia anggap sepele, konsistensi. Pagi itu, mentari belum sempurna naik ketika Fadli sudah bersiap di halaman rumah. Dengan semangat baru yang kini ia rasakan setiap harinya, ia menyapu halaman, memberi makan ayam, lalu berangkat lebih awal ke pasar. Sejak malam itu, saat ia memaafkan Jamal, ada semacam energi baru yang tumbuh dalam dirinya. Namun seiring waktu, ujian kembali datang. Suatu hari, hujan turun sejak subuh dan pasar sepi. Dagangan Fadli tak laku satupun. Esoknya, hal serupa terjadi. 2 hari tanpa penghasilan. Hati Fadli mulai goyah. Bisikan lama muncul kembali. Untuk apa semua ini? Aku sudah salat, sudah bersedekah, sudah memaafkan. Tapi tetap saja begini. Sore itu, Fadli duduk di emperan kiosnya yang basah. Langit mendung seperti mencerminkan hatinya yang kembali gamang. Tapi lalu ia teringat kisah Nabi Nuh yang berdakwah selama ratusan tahun tanpa hasil nyata. Ia juga teringat bahwa Nabi Muhammad bersujud hingga bengkak kakinya, padahal telah dijamin masuk surga. Dalam diam, Fadli bergumam, mereka tidak pernah berhenti. Karena mereka tahu, cinta Allah turun bukan karena hasil, tapi karena kesungguhan yang tak pernah padam. Sejak itu, Fadli membuat keputusan kecil namun penting. Ia mulai menata ulang harinya dengan disiplin. Bangun selalu sebelum subuh, tidak pernah meninggalkan duha, menjaga salat 5 waktu tepat waktu, dan mulai membiasakan membaca 1 halaman Al-Quran setiap pagi meskipun sibuk. Ia juga mulai lebih disiplin dalam berdagang. Tidak lagi datang terlambat ke pasar, menata barang dengan rapi, dan melayani pembeli dengan penuh senyum, bahkan ketika hatinya sedang tidak tenang. Suatu pagi, anak bungsunya berkata sambil tersenyum, "Ayah sekarang beda ya, lebih rajin dari dulu." Fadli hanya mengusap kepala anaknya. Ia tahu perubahan itu mungkin belum menghasilkan apa-apa secara materi. Tapi batinnya mulai tenang, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih ringan dalam menerima apapun yang terjadi. Di balik semua itu, Fadli tahu, konsistensi adalah bukti cinta. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga pada hidup itu sendiri. Namun masih ada satu gerbang lagi yang harus ia buka. Gerbang yang sering terlupakan, tapi justru bisa menjadi jalan tercepat turunnya keberkahan. Sebuah kebiasaan yang ringan, tapi tidak semua orang mampu menjaganya. Memberi. Pagi itu pasar ramai. Fadli sedang sibuk melayani pembeli saat seorang ibu tua datang dengan langkah pelan. Pakaiannya lusuh, dan ia hanya membawa beberapa lembar uang lusuh yang digenggam erat. "Ibu mau beli berapa?" tanya Fadli lembut. Ibu itu tersenyum malu. "Cuma punya 5.000. Bisa dapat sedikit, nak." Fadli tidak banyak bicara. Ia mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. "Ini, Bu. Semoga berkah." Mata ibu itu berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Fadli sejenak sebelum pergi dengan langkah gontai. Fadli memandangi punggung wanita itu hingga menghilang di antara kerumunan. Di dadanya, ada rasa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lega. Hari itu, Fadli pulang lebih awal. Dagangannya tak habis, tapi ia merasa cukup. Sore harinya, saat membersihkan rumah, ia menemukan amplop kecil terselip di bawah pintu. Isinya uang, dan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah baik pada ibuku." Fadli terdiam. Matanya membasah. Ia tidak tahu siapa yang mengirim. Tapi yang pasti, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah teguran lembut dari langit. Bahwa apa yang ia berikan diam-diam, Allah balas dengan cara yang tak disangka. Malam itu, Fadli merenung di teras rumah. Ia teringat ayat yang pernah ia dengar dari ustaz di radio, bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap tangkai berisi 100 biji. Memberi bukanlah tentang besar atau kecil, tapi tentang keyakinan. Apakah seseorang percaya bahwa apa yang ia lepaskan akan kembali, atau tidak? Esok harinya,
Fadli mulai membawa 2 bungkus makanan setiap pagi. 1 untuk dirinya. 1 lagi untuk siapa saja yang membutuhkan. Kadang ia berikan ke tukang parkir, kadang ke pengemis tua, kadang ke sesama pedagang yang tak sempat sarapan. Ia tak pernah tahu siapa yang paling membutuhkannya. Tapi ia percaya, setiap tangan yang memberi adalah saluran rezeki dari langit. Fadli pun mulai membiasakan sedekah rutin, meski kecil. Ia menyisihkan sebagian hasil dagangannya setiap Jumat. Kadang untuk masjid, kadang untuk tetangga yang sakit. Dan sejak itu, ia mulai melihat hal-hal kecil yang berubah. Pembeli mulai datang lebih banyak. Barang dagangannya lebih cepat habis. Bahkan, ia mulai menerima pesanan dari luar kota. Namun lebih dari itu, hati Fadli terasa lapang. Ia tak lagi cemas soal esok. Karena ia tahu, selama tangannya masih bisa memberi, maka langit akan terus mengirimkan kembali. Tapi siapa sangka, bahwa rezeki terbesar yang sebenarnya sedang mendekat bukan dalam bentuk angka, melainkan sesuatu yang selama ini ia cari dalam diam, ketenangan sejati. Fadli duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang perlahan berubah warna menjelang maghrib. Di sampingnya, sang istri sedang merajut dengan senyum tipis yang tak pernah ia lihat sedamai itu. Anak-anaknya berlarian di halaman, tertawa, tanpa memikirkan beban hidup yang sering membekap para orang dewasa. Di dalam dompet Fadli, uang tidak selalu banyak. Tapi entah mengapa, ia tidak lagi merasa kekurangan. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan hanya soal angka yang tercetak di lembaran rupiah, tapi pada ketenangan yang menetap di dada. Dulu, ia mudah iri saat melihat tetangganya membeli motor baru. Kini, ia cukup bahagia saat sepedanya tidak bocor di tengah jalan. Dulu, ia sering mengeluh ketika penghasilannya sedikit. Sekarang, ia bersyukur karena bisa makan bersama keluarga dengan hidangan sederhana tapi nikmat. Fadli mulai merasakan keajaiban-keajaiban kecil. Suatu hari, ketika uang belanja hampir habis, tetangganya tiba-tiba datang menawarkan kerja sambilan memindahkan barang. Di hari lain, seorang pelanggan tetap menyodorkan tip tanpa diminta. Semuanya datang tanpa ia minta, tapi seperti dijemput oleh perasaan cukup yang tumbuh dari hati yang bersih. Ia pun mulai menjaga kedekatannya dengan waktu. Bangun lebih awal, tidur tak terlalu larut, dan menghargai setiap detik yang bisa ia gunakan untuk mendekat pada Allah. Waktu bukan lagi musuh yang dikejar-kejar, tapi sahabat yang ia peluk dengan kesadaran. Sore itu, Fadli mengajak keluarganya makan bersama di halaman rumah. Mereka tidak makan di restoran, hanya nasi liwet buatan istrinya dengan lauk sederhana. Tapi gelak tawa yang terdengar dari anak-anaknya, tatapan teduh sang istri, dan hati yang tak lagi dihantui rasa takut akan hari esok, semua itu menjelma menjadi harta yang tak bisa diukur nilainya. Ia teringat sebuah pepatah yang dulu ia anggap sekadar kata-kata manis. Orang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling sedikit kebutuhannya. Kini, pepatah itu terasa nyata. Namun Fadli belum selesai. Di tengah semua ketenangan itu, ia tahu ada satu hal lagi yang harus ia jaga. Sesuatu yang pelan-pelan membuat semua perubahan itu menjadi mungkin. Dan itu adalah akar dari semua perbaikan diri yang telah ia jalani. Hati yang selalu ingin menjadi lebih baik. Fadli berjalan pelan menyusuri gang kecil menuju masjid. Udara pagi masih segar, dan embun belum sepenuhnya mengering di dedaunan. Setiap langkahnya terasa ringan, seperti tubuhnya telah terbebas dari beban yang dulu selalu menekannya. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang kini terus ia jaga, usaha untuk terus memperbaiki diri, tanpa henti. Ia tahu betul, ketenangan ini tidak datang dengan sendirinya. Bukan pula hadiah instan dari doa semalam. Semua itu adalah buah dari kesungguhan, ketekunan, dan perubahan kecil yang ia pilih setiap hari. Dan perubahan itu tidak pernah terjadi tanpa rasa sakit. Ia ingat saat pertama kali memaksa diri bangun sebelum subuh, ketika tubuhnya masih ingin tidur. Ia ingat saat pertama menahan kata-kata marah di pasar, padahal dadanya ingin meledak. Ia ingat saat mencoba memberi, meski uang di sakunya tinggal sedikit. Semua itu bukan perkara mudah, tapi perlahan membentuk dirinya menjadi pribadi yang berbeda. Perjalanan itu membuat Fadli menyadari
bahwa rezeki sejati bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang datang saat kita siap. Dan kesiapan itu hanya hadir lewat perbaikan diri yang berkelanjutan. Di masjid, Fadli duduk bersila mendengarkan kajian subuh. Ustaz berbicara tentang pentingnya niat yang ikhlas dan amal yang terus-menerus, meskipun kecil. Fadli tersenyum. Ia merasa sedang disapa langsung oleh langit. Sepulang dari masjid, ia mampir ke rumah seorang tetangga yang sedang sakit. Ia bawa seikat sayur dan seplastik beras. Tidak banyak, tapi cukup untuk menguatkan. Si tetangga menangis haru. Fadli tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan pamit pulang, lalu mengayuh sepedanya perlahan melewati jalan setapak yang mulai basah oleh embun pagi. Sampai di rumah, ia melihat anak-anaknya sedang membaca buku di ruang tamu. Istrinya menyiapkan sarapan. Semua tampak sederhana, tapi bagi Fadli, ini adalah pemandangan paling mewah yang pernah ia miliki. Malamnya, ia kembali menuliskan sesuatu di buku catatannya. Buku itu berisi daftar hal-hal kecil yang ingin ia perbaiki. Mulai dari menjaga wudhu sepanjang hari, menahan amarah saat bicara, sampai menjaga waktu tidur. Ia tahu, dirinya belum sempurna. Tapi ia juga tahu, setiap langkah menuju kebaikan adalah undangan kepada rezeki yang lebih luas. Namun ia belum tahu, bahwa yang akan datang bukan sekadar perubahan hidup, tapi perubahan jiwa. Karena ada satu lagi bab dalam hidupnya yang akan membuka pintu rezeki dari arah yang benar-benar tak terduga, ketika dirinya tak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Suatu malam, hujan turun deras mengguyur kota kecil tempat Fadli tinggal. Petir sesekali menyambar, dan angin membuat pintu-pintu berderit pelan. Di tengah derasnya hujan itu, terdengar ketukan tergesa di pintu rumah Fadli. Begitu dibuka, tampak seorang remaja laki-laki basah kuyup berdiri dengan wajah panik. "Pak, mohon maaf ganggu malam-malam. Bapak saya tiba-tiba sakit keras. Motor kami mogok. Tidak ada yang bisa bantu." Fadli tak pikir panjang. Ia segera mengenakan jaket, mengambil payung, lalu memboncengkan si anak dengan sepedanya ke rumah yang dimaksud. Tak peduli dingin yang menusuk, tak peduli hujan yang membasahi tubuhnya. Ia tahu, ini saatnya ia menjadi manfaat bagi orang lain. Sampai di rumah itu, ia melihat seorang pria tua terbaring lemah. Nafasnya tersengal. Tanpa banyak bicara, Fadli langsung memanggil tetangganya yang punya mobil untuk membawa pria itu ke puskesmas. Ia ikut mengantar sampai tuntas, bahkan menunggui semalaman meskipun tubuhnya mulai demam. Keesokan harinya, si pria tua mulai sadar. Ia memegang tangan Fadli sambil berbisik lemah. "Terima kasih, aku takkan lupa kebaikan ini." Fadli hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi ketika ia kembali ke rumah, ia jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, kepalanya berat, dan ia terbaring selama 2 hari penuh. Namun di sela-sela demam itu, istrinya datang membawakan sepucuk surat. "Ini dari seseorang yang kau tolong malam itu," ujar istrinya. Fadli membacanya dengan mata berat. Di dalamnya, hanya ada kalimat singkat. "Saya bekerja di sebuah perusahaan distribusi besar. Mulai minggu depan, saya akan memesan barang dagangan dari Bapak dalam jumlah besar. Langsung dikirim ke kantor cabang kami." Fadli menutup surat itu dengan tangan gemetar. Dadanya berdebar. Ia tak menyangka, bantuan kecil yang ia lakukan di malam hujan bisa membuka jalan selebar ini. Tapi jauh lebih dari itu, hatinya bergetar bukan karena pesanan besar, melainkan karena ia merasakan cinta Allah yang begitu nyata lewat jalan yang tak pernah ia rancang. Sejak hari itu, usaha Fadli berkembang pesat. Tapi ia tetap seperti dulu, datang ke pasar lebih pagi, memberi makan ayam-ayamnya, tersenyum pada pembeli, dan menyisihkan rezekinya untuk yang membutuhkan. Fadli tahu, rezeki tidak pernah datang hanya karena pandai berdoa, tapi karena tangan yang memberi, lisan yang terjaga, hati yang bersih, dan langkah-langkah kecil yang konsisten dalam memperbaiki diri. Dan kini ia tak lagi bertanya, "Kenapa rezekiku terhenti?" Karena ia sudah menjawabnya, lewat perubahan dirinya sendiri.